Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra, NPM 2022074446, lokal 3B regular, nomor absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang software application. A. Latar belakang. Komputer biasanya memerlukan perangkat lunak penunjang yang disebut perangkat lunak sistem yang akan digunakan untuk mengoperasikan aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak sebagai disiplin manajerial dan teknis yang berhubungan dengan penemuan sistematik, produksi, dan maintenance sistem perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Disampaikan pada waktu yang tepat serta memiliki harga yang mahal. Sedangkan program adalah ekspresi intelektual yang dapat dirancang oleh seorang pemakai pada tingkatan tertentu. Program mengarah pada algoritma-algoritma terstruktur, bahkan mengarah kepada orientasi objek tertentu. Adapun perangkat lunak aplikasi adalah program komputer yang mengandalkan perintah-perintah yang disampaikan oleh seorang user atau pengguna komputer agar aplikasi tersebut dapat berjalan sesuai perintah si pengguna tersebut. Software aplikasi dibuat untuk digunakan melakukan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan komputer. Dengan adanya software aplikasi, seorang user atau pengguna komputer dapat mempermudah pekerjaan mereka secara instan. Dalam perangkat lunak aplikasi terdapat macam-macam software aplikasi. Pengelompokan program aplikasi, software aplikasi, penunjang kerja, manfaat dari software aplikasi itu sendiri, dan lain-lain. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian perangkat lunak aplikasi? 2. Sebutkan macam-macam program aplikasi. 3. Manfaat software aplikasi. Tujuan penulisan. 1. Mengetahui apa itu perangkat lunak aplikasi. 2. Mengetahui macam-macam program aplikasi. 3. Mengetahui manfaat software aplikasi. 4. Memahami software aplikasi. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian software application. Perangkat lunak aplikasi atau software application adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan bagaimana kemampuan komputer tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolahan kata, lembar kerja, dan pemutar media. B. Macam-macam program aplikasi. Aplikasi software dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Program aplikasi. Program aplikasi merupakan program yang langsung dibuat oleh seorang programmer yang disesuaikan dengan kebutuhan seseorang ataupun untuk kebutuhan suatu perusahaan. Biasanya menggunakan bantuan suatu bahasa pemrograman, misalnya menggunakan Visual Basic, PHP, atau bahasa pemrograman apa saja yang mendukung. Contoh dari program aplikasi adalah program pengajian karyawan atau payroll, program penjualan tiket pesawat, kapal laut, program kasir, program billing warnet atau wartel. 2. Program paket. Program paket
merupakan program khusus dalam paket-paket tertentu yang dibuat oleh software host untuk ataupun langsung bawaan dari suatu sistem operasi di bawah ini, atau diberikan contoh masing-masing program aplikasi paket. 3. Program pengolahan kata. Contohnya adalah Microsoft Word, OpenOffice, Writer, TryWriter, Word Perfect, WordStar, KWriter, Ampiro, dan lain-lain. Program pengolahan angka. Contohnya adalah Microsoft Excel, OpenOffice Oracle, Quora Pro, Lotus 123, dan lain-lain. 5. Program presentasi. Contohnya adalah Microsoft PowerPoint, OpenOffice or Emphase, Magic Font, Corel Presentation, Apple Word, dan lain-lain. 6. Program desain grafis. Contohnya adalah Adobe Photoshop, Corel Draw, Freehand, AutoCAD, dan lain-lain. 7. Program browser. Contohnya adalah Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape, Communicator. 8. Program database. Contohnya adalah Microsoft Access, OpenOffice or Base, Visual Force Pro, Base, DBase 1 sampai 4, dan lain-lain. Program animasi. Contohnya adalah Macromedia Flash, Swiss, dan lain-lain. 10. Program multimedia. Contohnya Windows, Media Flyer, WinAMP, Cyberlink, Real Flyer, DVD Flyer. Software aplikasi terdiri dari 1. Bahan pemrograman atau programming language. 2. Program aplikasi atau aplikasi program. 3. Program paket aplikasi atau paket program. 4. Program utilitas atau utility program. 5. Gamers dan entertainment, dan lain-lain. Untuk mendukung operasi software aplikasi, atas tugas penggunaan komputer dibagi menjadi 5. A. Analisis sistem. B. Programmer. C. Operator. D. Administrator database, yaitu orang yang bertugas melakukan definisi atau manipulasi software database. Ini dibutuhkan jika software yang dioperasikan akan menggunakan aplikasi database. E. Administrasi jaringan, yaitu orang yang bertugas mengelola software, sistem operasi, software aplikasi yang digunakan dalam sebuah jaringan komputer. C. Manfaat software aplikasi. Dari segi kegunaan dan manfaat dibagi 3 jenis software aplikasi. Jenis-jenis software aplikasi tersebut adalah 1. Software aplikasi media pekerjaan. Software aplikasi sebagai media pekerjaan adalah software atau program komputer yang digunakan untuk mempermudah dalam bidang pekerjaan. Contohnya software aplikasi dalam mempermudah bidang pekerjaan adalah A. Microsoft Office. Digunakan dalam penggunaan pengolahan data dan seperti pembuatan surat. B. Corel Draw. Digunakan dalam pembuatan logo, kartu nama, desain kaos, dan lain-lain. C. Photoshop. Digunakan dalam
manifesto foto, desain brosur, desain kaos, desain logo, dan sebagainya. D. Adobe Premiere Pro. Digunakan dalam penyuntingan video. Tanpa aplikasi ini mungkin tidak ada hasil film sebagus seperti sekarang. 2. Software aplikasi media hiburan. Software aplikasi sebagai media hiburan adalah merupakan program yang paling sering digunakan atau dipakai ketimbang aplikasi yang berguna di bidang pekerjaan. Dari fungsi sendiri, pastinya teman-teman sudah tahu dan menurut saya tidak perlu dijelaskan lagi tentang hal ini. Contoh, aplikasi yang paling domain pada media hiburan adalah software game. 3. Software aplikasi media komunikasi. Software aplikasi sebagai media komunikasi adalah software yang digunakan seorang pengguna komputer agar dapat saling berhubungan atau berkomunikasi dengan pengguna komputer lain di berbagai tempat maupun berbagai belahan dunia. Sebenarnya mungkin banyak sekali aplikasi yang berfungsi sebagai media komunikasi. Namun di sini saya hanya akan memperjelas tentang satu program saja. Contoh dari semua aplikasi media komunikasi, salah satunya adalah Yahoo Messenger atau yang sering kita sebut dengan YM. Aplikasi ini dapat berbagi obrolan yang berupa beberapa teks atau kalimat dari orang satu ke orang yang lain. Namun dengan catatan mereka harus saling terhubung satu sama lain, tidak hanya obrolan melalui teks. Mereka juga dapat saling bertatap muka melalui webcam. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan uraian bahasan di atas, kita tahu bahwa banyak sekali software aplikasi pada saat ini. Software aplikasi tersebut akan berguna apabila kita mahir dalam mengoperasikan. Karena kebanyakan orang tahu aplikasi yang mereka gunakan tetapi tidak mahir dalam mengoperasikannya. Jadi pada intinya, fungsi software aplikasi adalah 1. Membantu manusia dalam mengerjakan sesuatu di berbagai bidang. 2. Berguna atau bermanfaat bagi manusia. 3. Dapat mengerjakan suatu pekerjaan yang cepat dan mudah. B. Saran. Saran saya kepada pembaca adalah sebagai berikut. 1. Apabila pembaca ingin mempelajari salah satu software aplikasi, mulailah dari basic atau dasarnya terlebih dahulu. 2. Jangan mudah putus asa dalam belajar bila ingin mahir dan mengoperasikan suatu aplikasi. 3. Apabila pembaca telah mahir dalam mengoperasikan suatu aplikasi, jangan lupa ajarkan teman yang Anda inginkan mempelajarinya. Sekian hasil presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.